Yo, what's up guys? Welcome back to Set Piece. Kali ini gua akan ngebahas Liga Serie A ya. Serie A yang sudah berjalan 7 pertandingan atau Giornata ke-7. Simak video ini sampai habis. Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Langsung saja ke poinnya ya guys ya. Menurut gua nih, Serie A musim ini akan jauh lebih seru dibanding musim-musim sebelumnya. Nah, musim-musim sebelumnya ini tentu kita batasin ya, sampai 5 tahun ke belakang mungkin ya. Gua nggak lagi bilangin musim-musim di mana dulu Serie A sempat jaya-jayanya. Masa-masa itu kayaknya akan terulang kembali 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian. Mungkin hampir nggak mungkin ya. Nah, kenapa? Karena tim-tim besar di Serie A sendiri itu sangat inkonsisten di awal musim sampai dengan Giornata ke-7 ini. Di posisi 4 besar tuh nggak ada nama seperti duo Milan ya, Inter dan AC Milan, Juventus dan AS Roma. Nah, justru yang jadi Big Four-nya sekarang itu adalah tim-tim yang dulunya mungkin Big Seven lah atau mediocre lah ya, kayak Udinese, Atalanta, Napoli, dan Lazio. Terutama Napoli lagi keren-kerennya banget sekarang. Di Liga bagus, di Champion juga lagi bagus. Kemarin ngalahin Liverpool. Nah, bahkan yang menariknya lagi itu pekan lalu adalah pekan yang unik. Karena untuk pertama kalinya, nih gue ngutip dari Twitternya Zach Lowe ya, for the first time since February 13, 1955, Inter, Milan, Roma, and Juventus have lost on the same day. Jadi pada saat yang bersamaan semuanya kalah. Jadi kalau kita bayangin ada grup WhatsApp bapak-bapak gitu ya, mereka sukanya ngomongin Serie A setiap minggu, ada penggemar Inter, Milan, Juve, dan Roma. Biasanya setiap minggu mereka ceng-cengan, tapi pada minggu kemarin kayaknya isi grup itu cuma kalimat-kalimat motivasi tanpa menyinggung sepak bola. Karena semuanya kalah. Nah, kita mulai bahas dari yang paling parah, yaitu Juventus. Nah, semua orang pasti setuju bahwa Juventus adalah tim gede di Serie A yang performanya lagi parah, yang paling parah di musim ini. Bahkan mungkin teman-teman fans Juventus, Juventini pasti yang paling sepakat dengan hal ini. Allegri out, hashtag itu di mana-mana. Ini juga udah pernah kita bahas di video setpiece sebelumnya. Teman-teman bisa search ya di daftar video kita. Kita pernah bahas Allegri out. Nah, karena memang Allegri itu harus out, harus dipecat jika ingin menyelamatkan Juventus. Satu lah kayak gitu. Karena pemainnya no problem dari sisi kepemilikan, manajemen klub no problem juga. Ya apalagi yang salah? Nggak mungkin fans yang salah. Fans nggak pernah salah. Yang salah itu mungkin dan berpeluang besar adalah pelatihnya. Juve itu bukan cuma jelek secara hasil. Misalnya orang nih main bagus tapi hasilnya nggak ini kurang hoki. Mungkin di Giornata ke-8 dan seterusnya bisa tinggal masalah waktu aja nih karena mainnya udah bagus. Tapi ini mainnya juga jelek. Secara statistiknya buktinya jelek nih. Gue nggak asal ngomong ya. Secara statistik berdasarkan dari votemove.com, Juve hanya menempati urutan ke-12 dari sisi big chance atau big chance created 8 kali. Jadi membuat peluang yang cukup berbahaya menjebol gawang lawan pun cuma 8 kali. Itu urutan ke-12. Di urutan pertama siapa coba tebak? Napoli di urutan pertama dengan 19 created big chance. Luar biasa kan ya. Dari sisi expected goals, Juve itu juga berada di posisi 10 dengan 8,1 poinnya. Terpaut jauh ya, cukup jauh dari AS Roma di urutan 1 yaitu dengan poin 14,6. Rata-rata position football di Juve juga position ball ya maksudnya. Di Serie A juga hanya menempati menyentuh angka 49%. Bahkan 50%-nya nggak nyampe. Tim sebesar Juve, Giornata ke-7, ya kan? Kan memang sampai saat ini gue bilang. Gue kan ngebilang udah sampai akhir musim. Ya kalau nanti mainnya bagus ya bukan salah gua, jangan marah-marah dulu fans Juventus, ya kan? Lanjut nih, consider dari Juve kemasukan ya, juga salah satu yang terburuk dari Serie A dengan catatan 9,6. Catatan ini lebih buruk dibanding tim-tim seperti Lecce, Empoli, Hellas Verona, dan tim sekotanya Torino. Ya, Juventus yang musim ini kedatangan defender terbaik Serie A di musim lalu, apa kabarnya tuh strategi atau planning itu udah come up dengan result yang expected atau non expected kayak gitu. Nah, gua saranin ya, gua sendiri demi kesehatan mental. Ini sama kayak fans-fans hampir sama ya dengan kesehatan mental dari fans-fans MU kemarin-kemarin. Gua pernah nyaranin temen gua yang fans MU, udah lu jangan nonton MU dulu.
lu bawanya nggak asik. Nah, untuk fans-fansnya Juventus jangan nonton dulu dah. Jadi lagi gua nih fans Chelsea ya, Chelsea lagi jelek, gua nggak akan bawain Chelsea. Dulu kalau ngeliat gua nge-host bawain Chelsea dalam 4 minggu ke depan, jangan ya, karena ada international break juga sih. Gue saranin libur dulu lah nonton Juventusnya. Gue kasihan aja ngelihat perasaan mereka yang tercabik-cabik hatinya pas nonton match Juve ketika melawan Fiorentina, Salernitana dan Monza. Ini nama terakhir. Monza berhasil mencetak kemenangan dia pertama kali sepanjang sejarah semenjak sepak bola Serie A didirikan. Monza justru mengalahkan tim dengan peraih Scudetto terbanyak. Bintangnya udah hampir 3, Juventus. Roma mengecewakan. Sok, mana fans Roma yang kemarin ngebully Kevin awal-awal pre-season kemarin ya, sebelum Liga mulai. Ya, sini datang semua lu fans Roma. Romanisti. Gua sama aja, lu juga mengecewakan, Bro. Karena ekspektasi gua buat Roma itu cukup tinggi. Tinggi lah karena mereka beli pemain-pemain yang bagi gua gokil, ya. Banyak juga yang mereka beli. Pelatihnya idola gua, Mourinho, ya kan? Special one. Di bursa transfer kemarin, oke, dapat Dybala, Matic, Wijnaldum, ya walaupun lagi cedera. Ada Belotti, plus ada Zaniolo. Harusnya mereka bisa bersaing di Giornata ke-7 ini, Bro. Apa? Mau ngomongin masalah adaptasi. Lah adaptasi ya kan. Lu ini pemain sepak bola profesional yang digaji tuh nggak murah. Terus ya dari Italia juga lah. Belum keluar dengan hasil. Ya bisa jadi ini adalah pembelian yang salah juga gitu. Karena menurut gua selain itu permasalahan Roma saat ini ada di striker juga ada nih. Gue pakai data nih ngomong ya. Lu yang nggak suka data tolong minggir dulu deh. Nah nih, votemob.com, Roma menjadi tim di Serie A yang paling sering membuang big chance, yaitu 21 kali. Big chance tercreate ya, beda level sama Juventus. Ini udah ke-create tapi kebuang, tidak terselesaikan dengan baik, tidak terkonversi. Nah ini mungkin yang gua bilang ya secara result jelek. Lu kalau udah banyak belanja, yang diharapkan itu bukan hanya sekedar permainannya bagus, enggak, result juga, Bro. Di urutan kedua tuh ada Napoli 14 disusul sama Inter 8 kali. Terus Tammy Abraham udah 5 kali membuang big chance. Terus ya kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu heran lah ya, karena kan Tammy bagus sih, cuma kalau dia bagus dia nggak akan dibuang sama Chelsea juga, gitu. Sama kayak Pogba ya kan, Lukaku. Ya Liga Serie A kan buangan lah ya. Inter juga jelek-jeleknya. Simone Inzaghi. Kalau gue saranin tuh harus ganti. Kalaupun mau Inzaghi, gue coba ganti Filippo Inzaghi. Simone tuh jelek banget. Buruk lah. Terutama segi pertahanannya. Mereka benar-benar buruk di musim ini. Sudah kebobolan 11 gol, Bro. Dari 7 pertandingan. 7 pertandingan. Lu ngegolin 11, oke, ini kebobolan 11. Secara lagi-lagi secara fakta bahwa pertahanan Inter itu sebagai salah satu yang terburuk di Serie A saat ini. Cuma Verona, Monza yang tadi ngalahin Juventus tuh, terus Cremonese, ada Sampdoria bukan Salernitana, itu yang memiliki catatan kebobolan lebih buruk daripada Inter. Jadi mereka udah sekelas tuh, Inter dalam hal kebobolan udah sekelas sama tim-tim yang gue tadi sebutin, Verona, Monza, Cremonese, Sampdoria gitu. Bastoni, terus siapa? Skriniar, The Fridge, ya underperform lah bro. Ya awal musim, nanti bukan urusan gua, orang materinya sekarang, ya kan. Nah kalau di Liga Inggris mirip-mirip siapa ya? Liverpool lagi cacat gitu ya, ceroboh. Kalaupun sering kebobolan gol-gol absurd lah, gol-gol lucu. Creative chance-nya bagus, lebih mending daripada Juventus. Expected goals-nya Inter nggak ada masalah. Nah, cuma ini nih, si converter ya, yang striker yang mampu mengkonversi big chance ini menjadi sebuah poin di setiap pekannya. Menang 3, seri 1. Dengan kesimpulan yang di atas tadi, menurut gua nih ya, kalau Serie A berakhir di minggu ini ya, di 1 bulan ini, kayaknya cuma 2 kandidat yang paling kuat. Napoli dan AC Milan. Lu catat nih ya,
Kita lihat nanti di akhir musim. Napoli atau AC Milan kembali. Bukan karena gara gua deket sama Milanisti Indonesia, bukan. Gua juga deket sama Interisti, malah temen. Di host juga kadang-kadang. Karena memang itulah yang lumayan tuh sekarang tuh Napoli sama AC Milan. Ya walaupun kemarin kan Milan kalah tuh lawan Napoli, tapi kalau boleh fair nih ya, layak lah dapat 1 poin gitu. Dapat peluang dari Alex Meret, kiper Napoli bermain sangat luar biasa. Jadi di long term kayaknya nih di minggu-minggu ke depan kalau Milan dan Napoli bisa menjaga konsistensi ini akan sangat seru persaingan mereka berdua. Juve, Inter, Roma ya nanti lagi lah. Kalau udah berubah baru kita bahas lagi. Nah ini yang tadi gue bilang selanjutnya nih setelah Roma. Gue pengen ngebahas Napoli. Nah gue lagi pengen bahas, kalau tadi kan jelek-jeleknya tuh. Gue lagi ngebahas Napoli dulu nih sama Milan yang bagus-bagus, yang menurut gue kandidat juara nih. Salut sih sama Napoli ini ya. Gue nggak terlalu sering nonton Liga Serie A, tapi gue selalu tertarik mengikuti tim-tim yang bermain konsisten secara bagus kayak gitu. Terutama Napoli nih. Gue nonton lah dari awal. Oh katanya mainnya bagus. Gue tonton tuh. Terus gue lihat di Champion. Oke juga nih Napoli ya kan. Nah ya gue lihat nggak ada nama besar seperti siapa ya, Spalletti. Spalletti berhasil lah ya membuat Napoli bermain luar biasa di awal musim. Terproduktif di Serie A dengan Udinese 15 gol. Sebenarnya Napoli ini ditinggal oleh Fabian Ruiz ya, pemain yang dalam beberapa musim ke belakang penting buat Napoli. Tapi tetap bisa perform tuh, nggak masalah. Sistemnya is bigger than player berarti. Jadi siapapun yang keluar sistemnya sudah terinstall dengan baik kepada organisasi permainannya. Nah, cuma gua ada pertanyaan nih, ada semacam mengganjal nih. Satu, apakah Napoli bisa konsisten sampai akhir musim? Ini kita udah ngomongin mental juara, ya kan? Karena terakhir kali Napoli juara itu tahun 90, sudah sangat lama lah. Ya kan, kalau kita gelar juara terakhir yang menangkan Napoli praktis putar Coppa Italia lah ya di musim 2012, 2014 dan terakhir 2020 kemarin. Tapi kalau Scudetto ya 90. Kalau Milan secara skuad lebih matang lah dari Napoli. Ya kan, secara momentum mungkin Napoli lagi bagus, tapi secara skuad lebih menarik melihat skuadnya Milan. Kemarin Scudetto, terus kayak punya figur-figur leadership di lapangan seperti Giroud, Ibrahimovic lah ya, terus Leo lagi bagus-bagusnya. Di UCL sendiri, kan Napoli sama Inter sama-sama di UCL-nya juga sejauh ini masih memberikan hal yang baik di UCL lah ya. Tinggal kedalaman skuad aja nih ya. Tinggal kedalaman skuadnya aja antara Milan dan Napoli ini kuatnya nih ngejalanin 3 kompetisi ya, Coppa Italia, Serie A dan Liga Champion. Fun fact-nya, tim yang gugur di fase grup UCL dalam 2 musim terakhir adalah tim yang berhasil menjadi juara Serie A. AC Milan gugur di babak awal-awal penyisihan grup di UCL tahun lalu, keluar menjadi Scudetto, ya kan? Karena itu ya kedalaman skuadnya Milan nggak punya gitu, uangnya kurang. Kemarin gue lagi browsing internet, terus gue surfing, ada sebuah situs yang menarik guys. Nih situsnya silakan lihat ya. Nah tuh landing page situsnya tuh. Nama situsnya adalah 538 yang kontennya konsisten menghadirkan prediksi juara liga-liga di top Eropa semenjak 2017. Mereka memprediksikan Inter akan menjadi juara. Terus Milan di posisi kedua, Napoli dan Atalanta ada di 3 dan 4. Roma tuh kayak di 6, Juventus ke-7. Gue nggak tahu prediksi ini benar atau salah, cuma menarik karena Juventus 7 udah berprestasi kayaknya tuh. Mungkin kalau gue prediksi dia ke-10 lah Juventus. Tapi kalau Roma kayaknya gue agak sedikit berbeda. Pokoknya Roma kayaknya sial-sialnya ada di 4. Tapi kita nggak tahu prediksi ini bisa benar bisa salah. Tapi kalau dari 538 menarik juga dia bilang kayak gitu. Yaitu teman-teman bisa buka situs itu ya, 538. So kesimpulannya, ya gue kaget lah dengan performa tim-tim besar sampai dengan Giornata ke-7 di Liga ini bermain cukup jelek ya. Kalau ngomongin long term, kandidatnya ini Napoli sama AC Milan. Terus kalau Inter sama Roma mungkin akan punya peluang naik lah. Karena Inter punya Lukaku ya, mungkin Lukaku berubah jadi makin menemukan kembali, atau mungkin Inter ganti pelatih ya, Simone Inzaghi jadi Thomas Tuchel, kan Lukaku bisa reunian tuh.
Terus Roma, Dybala mungkin atau dia dapat striker jadi lebih bagus. Terus Mourinho bisa membangkitkan dan memotivasi semangat anak-anak muda di Roma untuk bisa juara, gue nggak tahu. Cuma kalau untuk Scudetto ya balik lagi Napoli sama AC Milan. Nah itu menurut gua. Nah gimana menurut teman-teman Setpisser gimana? Silakan tulis di kolom komen apakah Napoli bisa menjadi juara di Serie A pertama kali ya semenjak tahun 1990 atau jangan-jangan ada tim lain yang bisa menjadi juara mengingat peta kekuatan Serie A sekarang itu semakin merata. Jangan lupa like dan subscribe, lalu share video ini ke teman-teman terdekat kalian. Thank you, ciao. Jangan lupa like dan subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpisser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.